Hai Fidelis, kembali lagi bersama aku Yolanda. Saya Gege di Komcast, di Komtiona Podcast. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas pembahasan yang sering kali dibahas juga nih di lingkungan sekitar kita, entah di sekolah, di masyarakat maupun di media sosial, yaitu tentang bullying. Selain itu kita juga mengundang dua narasumber kita, yaitu ada Mas Eyas dan Mbak Putri. Yang narasumber, silahkan masuk. Hai. Halo. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja kali ya ke pembahasannya. Ya, Mas Eyas dan Mbak Putri, saya mau nanya di antara kalian apakah pernah menjadi korban bullying di lingkungan sekitar sekolah maupun di dunia maya, Mas? Kebetulan saya pernah menjadi korban bullying ya Mas ya. Ini terjadi pada saat saya masih SD, sekolah dasar. Pada saat itu saya bersekolah di salah satu sekolah dasar swasta Katolik yang ada di Jakarta. Nah, untuk cerita lengkapnya, ini bermula ketika ada satu kondisi di mana yang menjadi faktor utama pembulian itu adalah kondisi fisik saya. Jadi pada saat SD itu kondisi fisik saya tuh sangat memprihatinkan. Mana tuh, Mas? Ya, jadi itu mungkin warna kulit saya tuh terlalu gelap, terus kondisi badan saya terlalu mungil, terlalu kecil, terus juga mungkin terlalu ringkih dan lemah. Jadi itu mungkin bisa menjadi dasar untuk Menjadi korban bullying. ya pelaku untuk membuli saya begitu. Yang paling sering saya dapatkan itu pembulian fisik dan juga pembulian verbal ya. Untuk pembulian fisik itu mungkin salah satunya karena fisik saya yang lemah, yang kecil gitu. Dia mungkin sering didorong-dorong, sering ditarik-tarik, ataupun sering dijadikan korban kekerasan fisik begitu. Pernah suatu saat itu setelah selesai jam olahraga, itu kan materi bola basket kebetulan. Dan itu saya bertugas sebagai seksi olahraga yang mempunyai tugas untuk mengembalikan bola ke dalam tempatnya ataupun ke dalam keranjang bola-bola begitu. Nah, ada satu teman saya itu dari belakang dia melemparkan bola basket ke arah bagian punggung saya. Nah, itu tuh saya merasakan sakit yang luar biasa, tetapi saya marah kepada orang itu, tapi orang itu mungkin karena sudah terlalu sering membuli saya, jadi dia merasa berkuasa. Dia malah marah balik begitu. Dan ya udah, untuk saat itu saya tidak bisa melawan apa-apa. Mungkin pembulian yang lain mungkin karena fisik saya juga yang terlalu lemah, saya mungkin bisa sering dijadikan bahan olokan. Terus sering diumpetin barang-barangnya, juga sering dikata-katain secara verbal, dikatain kecil lah, hitam lah, terus pendek lah, dan sebagainya. Itu menurut saya tuh cukup menyakitkan ya. Itu membekas sampai saat ini. Tapi saya pada saat itu cuman bisa pasrah dan cuman bisa merasakan ya udah jalanin aja sampai akhirnya lulus SD. Saya pindah ke sekolah SMP dan tidak bertemu dengan para pelaku pembulian tersebut lagi. Cukup menarik juga ya ceritanya ya. Dan saya juga kayak anak SD udah pembulian nih. Oke, kalau untuk Mbak Putri nih, gimana sih pendapat Mbak Putri tentang bullying dari segi psikologis dan pendidikan? Oke, mungkin aku bakal kasih sedikit pandangan bullying dari sisi psikologis ya. Bullying ini kalau didengar dari ceritanya Eyas tadi berarti dampaknya sangat besar ya, bisa membuat trauma sampai depresi juga. Nah, tapi dari pengalamanku sendiri, terkadang pelaku bullying itu seringkali memiliki masalah psikologis, seperti kurangnya empati atau keluarganya itu memiliki latar belakang yang bermasalah. Nah, kalau dari pandangan bullying dari sisi pendidikan, menurut saya seharusnya sekolah itu harus memiliki kebijakan untuk anti-bullying. Lalu pendidikan karakter seperti empati dan toleransi juga harus diajarkan sejak dini.
Nah, karena banyaknya korban bullying, kasus bullying yang terjadi di Indonesia, aku kayak memiliki beberapa cara untuk mencegah bullying. Seperti contoh kecilnya mengajarkan empati mungkin ya untuk teman-teman kita atau anak-anak kita nantinya. Terus latih kepercayaan mereka untuk tidak takut melaporkan kasus-kasus bullying yang mereka dapatkan atau yang mereka lihat sekalipun. Dan menurut saya peran sekolah dan peran keluarga itu sangat penting. Itu bisa diterapkan dengan layanan konseling ya kalau di sekolah semisal. Terus juga kita harus aware sama guru supaya guru itu juga bisa memeluk murid-muridnya. Nah, untuk peran keluarga juga penting banget dengan cara membangun komunikasi yang terbuka kepada anak. Terus juga sebagai orang tua harus mengawasi interaksi anak baik di sekolah, di lingkungan maupun dalam online gitu. Ternyata banyak juga ya langkah-langkah pencegahan, juga pandangan-pandangan psikologisnya dari pendidikannya juga ternyata banyak sekali. Ya, Mas Yas, apakah waktu terjadi bullying, apakah Mas melaporkan ke orang tua atau teman biar mereka menolong kamu, Mas, atau gimana cara mereka menolong kamu, Mas? Oke, ini pertanyaan cukup bagus ya Mas Gigi ya. Untuk pada saat itu saya merasakan kesendirian. Saya tidak punya siapa-siapa untuk saya laporkan. Saya tidak punya teman untuk saya curhat ataupun saya tidak punya orang yang bisa saya percaya untuk saya bercerita. Ya benar sekali karena saya juga punya pengalaman waktu itu saya bercerita kepada orang tua saya mengenai apa yang terjadi di sekolah, terus orang tua saya mengambil tindakan, tapi yang ada bukannya pembulian itu berhenti, tapi justru mereka tambah membuli saya dengan mengatakan saya cepuan lah, saya anak mami lah, suka ngadu lah, apalah. Itu membuat saya trauma untuk bercerita. Benar yang dikatakan Mbak Putri tadi bahwa pembulian itu bisa menciptakan trauma, bisa membuat trauma luka di hati. Itu sampai sekarang masih saya ingat. Dan untuk saat itu saya merasa saya benar-benar sendiri, saya tidak punya siapa-siapa untuk bercerita, saya tidak berani untuk bercerita ke orang tua saya juga tidak berani untuk bercerita ke teman, juga ke guru. Paling mungkin saya sedikit curhat untuk kepada sahabat saya, tapi juga pada saat itu sahabat saya juga tidak terlalu mendukung saya, kayak dia justru hanya bilang ya udah yang sabar aja kan memang kenyataannya begitu. Itu cukup membuat saya sakit hati, itu yang membuat saya ya sudah menyimpan itu semua sendiri dan saya pada saat itu tidak meminta bantuan kepada siapapun. Saya merahasiakan pembulian ini sepanjang saya SD hingga akhirnya saya lulus. Saya bisa merasakan ketenangan karena bisa terbebas dari para pembuli itu. Jadi untuk pertanyaan Mas Gigi, saya tidak meminta bantuan kepada siapapun, saya tidak mendapat bantuan dari siapapun. Saya hanya mengandalkan diri saya sendiri untuk selalu sabar untuk menghadapi segala pembulian tersebut. Begitu, Mas. Kita kan udah mendengar nih ya teman-teman cerita dari salah satu korban bullying, dan juga kita juga sudah mendengarkan bagaimana sih langkah-langkah pencegahan bullying itu. Nah, dari sini kita bisa tahu nih teman-teman bahwa bullying itu sangatlah berdampak negatif bagi kesehatan mental, yaitu bisa membuat trauma, kecemasan, dan juga depresi. Gitu. Terus tadi kan juga dari ceritanya Mas Eas juga ya, dia jadi minder, ya pokoknya yang bikin tekanan lah ya di dalam dirinya dia, dan dia juga gak bisa buat apa-apa karena selain diri kita sendiri, lingkungan juga sangatlah mendukung gitu untuk kita bisa bercerita keluh kesah kita ketika kita dibully atau bagaimana. Mbak Put, apakah ada pesan-pesan untuk penonton? Oh ya, mungkin sedikit pesan buat teman-teman yang nonton. Kepedulian itu bisa dibangun dari hal kecil seperti saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain.
Jangan takut untuk lapor kalau kalian merasa nggak nyaman menjadi korban bullying ataupun melihat salah satu teman kalian menjadi korban. Kita harus menjadi generasi yang bisa diandalkan bagi sesama kita. Kita harus bisa saling mengedukasi, menciptakan ruang aman bagi semua. Mungkin kalau dari saya sebagai mantan korban bullying, pesan untuk para pelaku bullying, stop kalian membuli. Apakah kalian pikir dengan kalian membuli itu kalian keren? Enggak, guys. Kalian tuh enggak keren sama sekali kalau kalian bully. Kalian bisa memeras, kalian bisa mempengaruhi mental teman-teman kalian, bisa takut sama kalian. Itu nggak bikin kalian jadi penguasa sih. Itu sampah banget menurutku ya, sampah banget sih. Jadi stop lah guys bully-bully. Jangan menambah korban jiwa. Jangan bikin korban bulian kalian tuh sampai bunuh diri. Kalau udah sampai kayak gitu, kalian udah kelewatan banget sih guys. Jadi sebelum semuanya terlambat, jadi stop untuk pembulian. Begitu. Oke, kita udah bincang-bincang panjang ya nih teman-teman. Jadi sekian aja podcast kami. Terima kasih udah menonton podcast ini dan jangan lupa selalu ingat bahwa bullying itu sangatlah berdampak bagi kita, entah itu fisik ataupun mental tuh sangatlah berdampak. Nah, mungkin biar teman-teman bisa ingat, biar kita tuh kayak jangan melakukan bullying, aku punya sedikit slogan kayak gini. Kita punya slogan yaitu anti bullying. Jadi gerakannya anti bullying. Gitu. Oke. So, kita latihan bareng-bareng ya. Kita anti bullying. Anti bullying. Anti bullying. 1, 2, 3. Anti bullying. Ya, saya Yolanda. Pamit Pamit undur diri. Bye.